الحمد لله على إحسانه وشكر لله على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Quran yang artinya, wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kalian meninggal kecuali berpegang teguh dengan agama Islam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam kondisi muslim dan beriman. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam: taraktu fiikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di, kitabullahi wa sunnati. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan pesan yang sangat berharga sekali. Pesan hadis yang menjadi pedoman bagi umat Islam di semua masa, di semua tempat dan di semua waktu. Nabi SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya telah aku tinggalkan bagi kalian sesuatu, jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, pastilah kalian tidak akan pernah tersesat. Apa itu? Kata Nabi SAW, kitab Allah. Kitab Allah Subhanahu wa taala. Apa jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah? Al-Quranul Karim. Pedoman utama, pedoman pertama umat Islam. Yang kedua, wa sunnati, sunnah-sunnahku, perkataan-perkataanku. Sehingga seorang muslim kalau tidak ingin tersesat dalam kehidupan beragamanya, harus berpegang dengan dua hal ini, Al-Quran dan As-Sunnah. Jamaah Masjid Ar-Rahmah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga selalu diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membuka tema kajian kali ini, saya sebagai pembicara mewasiatkan kepada diri pribadi saya, tentunya kepada jamaah sekalian yang hadir kali ini, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, ataupun pemirsa yang melihat via streaming online, saya wasiatkan semuanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus menambahkan keimanan, terus menambahkan ketakwaan. Dengan cara apa? Dengan cara menjalani segala perintah-perintah Allah dan Rasulnya, serta berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan-larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tapi ada cara, Pak, ada caranya ibu-ibu. Dengan cara apa? Ketakwaan, keimanan akan bertambah. Dengan cara apa? Dengan cara berilmu. Dengan cara berilmu. Orang yang semakin berilmu, ilmu apa? Ilmu agamanya, bukan ilmu nyawahnya, bukan ilmu berdagangnya. Semakin pandai ilmu berdagang, akan semakin pandai apa? Akan semakin pandai bekerja, akan semakin pandai memperoleh uang. Orang yang semakin pandai menyawah, dia akan semakin pandai untuk menanam, akan semakin pandai bagaimana cara mengolah sawah dan sebagainya. Begitu juga orang yang semakin pandai ilmu agamanya,
semakin tinggi pemahamannya terhadap agama ini, insya Allah buahnya apa? Semakin tinggi keimanan dan ketakwaannya. Salah satu caranya bagaimana? Ya dengan ini, menghadiri kajian yang disampaikan pada kajian tersebut, baik di masjid atau mungkin di rumah-rumah. Tujuannya agar apa? Agar menambah keimanan dan ketakwaan kita. Semakin kita mendengar ayat Al-Quran, tambah lagi. Dengar cerita tentang sahabat Nabi, tentang Nabi Muhammad SAW, tambah lagi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya segala puji, segala syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dan harus selalu mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak mungkin saya panjenenganipun sedanten semuanya itu menghitung-hitung nikmat Allah pada dirinya. Enggak mungkin bisa. Enggak mungkin bisa. Jangankan 5 hari, 1 hari coba hitung nikmat yang telah diberikan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Enggak mungkin bisa. Oleh karena itu jemaah sekalian, marilah kita banyak-banyak memuji Allah, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan harapan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semakin ditambah lagi dan tidak diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa pula lidah kita, lisan kita untuk terus bersalawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang begitu gigih semangatnya dalam mengemban dakwah ini untuk menyampaikan kepada umat Islam dengan berbagai macam usaha yang ia lalui hingga Nabi Muhammad SAW hampir terbunuh, hingga Nabi Muhammad SAW dilecehkan oleh kaumnya. Demi apa? Demi menyampaikan risalah agama Islam ini kepada umatnya. Dan alhamdulillah sampailah kepada kita. Tinggal bagaimana kita mengambilnya dan melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhir pembahasan ada sesi pertanyaan tanya jawab. Ibu-ibu yang ingin bertanya silahkan. Kalau malu misalkan suaranya terlalu merdu, boleh dengan surat, kirim surat, boleh nggak jadi masalah. Kalau bapak-bapak insya Allah nggak malu karena di sini suara juga kedengaran. Ibu-ibu suara saya terdengar jelas ya Bu ya? Sangat jelas Bu. Alhamdulillah. Baik, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita semua. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita semua dan alhamdulillah kita semua yang berada di sini dalam kondisi beriman. Tetapi yang namanya keimanan, Pak Bu, perlu ada bukti. Perlu ada bukti. Keimanannya ini benar apa tidak? Asli dari hatinya apa tidak? Sehingga Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang yang beriman. Para nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang soleh diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih, ujian yang paling berat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kepada para nabi. Ujiannya berat. Kemudian setelah itu kepada orang-orang yang soleh, yang keimanan betul-betul tinggi, ternyata ujiannya semakin berat. Begitu seterusnya. Jadi kalau semakin imannya berat, ya harus siap untuk mendapatkan ujian.
Dalam rangka apa? Mengetahui benar enggak ini ujian, benar enggak keimanannya. Saya ambil contoh yang sangat sederhana sekali, ibu-ibu bapak-bapak sekalian. Anak-anak yang belajar di SD, SMP, SMA akan diuji untuk mengetahui seberapa nilainya. Semua orang akan diuji. Yang bisa melewati ujian-ujian ini akan mendapatkan nilai yang tinggi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak bisa melampaui ujian ini, Allah akan masukkan ke dalam api neraka. Sehingga kalau kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, saat itu pula bapak-bapak dan ibu sekalian harus siap untuk menghadapi ujian. Kadang-kadang kita tidak tahu ujiannya yang mana. Bisa jadi ujiannya berat, bisa jadi ujiannya nikmat. Kita akan bahas tentang ujian-ujian Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Bapak-bapak dan ibu perhatikan ayat ini baik-baik. Apakah manusia menyangka? Apakah manusia menyangka akan dibiarkan begitu saja tatkala mengatakan kami beriman, terus dibiarkan? Enggak. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, kata Allah, tidak. Sesungguhnya telah kami uji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui mana yang jujur keimanannya, asli dari lubuk hatinya. Dan Allah mengetahui, agar Allah mengetahui siapa orang-orang yang dusta, palsu. Keimanannya hanya ikut-ikutan, bukan berdasarkan hati yang bersih, hati yang murni. Kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita berkata, kan Allah sudah bisa mengetahui tanpa harus ada ujian. Tujuannya agar apa? Agar menjadi bukti. Inilah buktinya. Seandainya kita nanti di akhirat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu dulu diuji, memang nggak sabar. Jangan kita mengharap surga saja, tetapi tatkala diuji kita nggak mau. Ini nggak adil namanya. Sama seperti anak SD yang sekolah, Pak, saya pengen nilai yang tinggi. Nanti pas ujian, Bapak harus ngasih saya nilai yang tinggi. Kalau enggak, Pak polisi, Bapak saya akan datang ke rumah Anda. Bisa? Nggak mungkin. Harus diuji, dinilai dulu. Lulus ke ujiannya, nilainya bagaimana? Begitu juga dengan manusia yang hidup di dunia ini. Tatkala sudah beriman, harus diuji. Jangan pengen cuma masuk surga saja. Allah pernah menyindir orang-orang yang hanya mengharapkan surga tapi tidak mau diuji. Di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Ayat berapa, Pak? 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian menyangka akan masuk surga begitu saja, langsung masuk? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Kalian belum ditimpa seperti orang-orang terdahulu ditimpa dengan musibah. Masadhumul ba'sa, mereka orang-orang dahulu ditimpa dengan kegoncangan, ditimpa dengan kesulitan. Hatta yaqula Rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Begitu ujian mereka itu sangat tinggi sampai orang-orang yang beriman dan bersama Rasulnya mengatakan, kapan datang pertolongan Allah? Kenapa? Karena mereka melihat
ketika merasakan ujian yang begitu besar, mereka ingin kapan datang pertolongan Allah. Nanti bagaimana kita mengetahui bagaimana ujian orang-orang yang terdahulu? Kalau ujian kita mungkin sangat sederhana sekali. Kita akan membawakan satu buah hadis. Bagaimana dahsyatnya ujian yang Allah berikan kepada mereka demi mempertahankan keimanannya. Dalam sebuah hadis yang sahih, kana rajul fi man kana qablakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bercerita. Khabbab bin A'id ada salah seorang sahabat Nabi, dia orang yang paling sering disiksa oleh kaum musyrikin, sering banget disiksa. Sampai mengeluh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa meminta kepada Allah agar ujian ini segera selesai, segera kita menang? Rasulullah baru bercerita, warajul kana qablakum, dahulu orang laki-laki sebelum kalian dimasukkan ke dalam tanah, dipendem, ditimbun di dalam tanah. Setelah ditimbun, diletakkan geragaji besi di atas kepalanya, ubun-ubunnya, dan dipotong sampai terbelah menjadi dua badannya. Tanpa mengeluh sedikit pun. Karena apa? Demi mempertahankan keimanan yang mereka rasakan. Ini ujian yang mereka rasakan. Orang-orang terdahulu sebelum kita, sebelum datang agama Islam ini, orang-orang yang menjadi pengikut nabi-nabi terdahulu, sampai begitu dahsyatnya diletakkan gergaji besi sampai terbelah badannya di gergaji. Sanggup kamu buatan, Bu? Saya yang pertama bilang, gak sanggup sama sekali. Demi apa? Demi mempertahankan agama Islam ini. Ini satu contoh. Yang lain, dan di antara yang lain, ada yang pakai cakar besi, ditarik, disisir dengan sisir besi sampai kulit terkelupas dari tulang belulang mereka. Disisir pakai sisir besi. Kita, daging kita kalau itu disisir pakai seritan, apa seritan ya? Yang ngambil kutu, serit, pakai sisir sakit. Ini kalau disisir pakai sisir besi sampai kulitnya terkelupas, lepas dari daging, dan daging lepas dari tulang belulang mereka, dari tulang belulang kita, nggak mungkin sanggup. Ini ujian mereka orang-orang terdahulu, bapak-bapak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jajal, ada yang sanggup di sini? Gak ada yang sanggup sama sekali. Gak ada yang sanggup. Mereka demi mempertahankan keimanan mereka rela diuji dengan hal seperti ini. Para sahabat Nabi, mereka yang beriman, orang-orang yang masuk Islam, tatkala Nabi SAW belum memiliki kekuatan, banyak di antara mereka yang disiksa. Bilal, seorang muadzinnya Nabi Muhammad SAW, dijemur, diterik panas matahari padang pasir, diletakkan di atas perutnya batu yang sangat panas. Dalam rangka apa? Dalam rangka mempertahankan agama Islam ini, dalam rangka mempertahankan keimanan kita ini. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, artinya apa? Kalau kita sudah beriman, saya beriman kepada Allah dan Rasulnya, saya beragama Islam, saya Muslim, saya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, siap. Semakin tinggi keimanan kita, maka semakin tinggi pula ujian-ujian yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Tapi jangan, kalau gitu iman saya mau pas-pasan sajalah, biar ujiannya juga pas-pasan. Tidak bisa. Semakin tinggi ujiannya, manakala ia bisa lolos, menang, melewati ujian-ujian ini, pahala yang tinggi, pahala yang besar, derajat yang tinggi di surga pun akan menghampirinya.
Semakin tinggi ujiannya, semakin tinggi nilai dan pahalanya juga. Di surga itu bertingkat, Pak. Surga itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi kalau kita ingin meminta surga, kita minta surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Tapi kita juga harus siap. Ujiannya mungkin akan besar sekali. Lalu ujiannya bagaimana? Ini akan kita bahas. Apa sih ujian-ujian Allah yang akan diberikan kepada orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan? Sesungguhnya dalam sebuah ayat Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan Allah berikan ganjaran tanpa batas. Tanpa batas. Allah akan berikan ganjaran, Allah akan balas tanpa batas. Siapa? Orang-orang yang bersabar.